Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membacakan kitab Abwaabul Faraj tentang masalah taysirur rizqi wa qada'id daini. Bab menerangkan tentang gampangaken rezeki lan gampangaken nyaur utang. Saya bacakan pada poin kaifa ta'tika dunya raghimatan. Kaifa hale kaya apa ta'tika teka ing sira apa ad-dunya dunyo tingkai dunya raghimatan hale tunduk hale patuh atau gampang mana murad. Ani bin Umar din ceritakan saking Abdullah bin Umar apa anna rajulan sak temeni wong lanang iku kala matur sapa rajul, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna dunya sak temeni dunyo iku adbarat wus mungkur apa dunya anni ninggal saking ingsun, wa tawallat lan mingo apa dunya ay anni. Kola dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh sapa Rasulullah lahu marang rajul, fa aina mungko iku ing dalem endi anta utawi sira min sholatil malaikati saking sholawati malaikat wa tasbihil khalaiki lan tasbihi para makhluk wa bihilan kelawan tasbih yurzakuna din rezekani saka khalaik. Ada seorang laki-laki datang matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sesungguhnya dunia telah pergi meninggalkanku, wa tawallat dan dunia telah berpaling dariku. Lalu baginda Nabi matur pada laki-laki tersebut, fa aina anta min sholatil malaika wa tasbihil khalaik. Di mana kamu dengan sholawatnya malaikat dan tasbihnya para makhluk? Kul dawa sira, kul ngucap sira, kul ngucap sira inda tulu'il fajri ing dalem nalika metune fajar. Mojo subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Wocon mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Takti kamu ko bakal teko ing sira apa ad-dunya dunyo tinggai dunya saghiratan hale asor hale rendah pun. Kemudian Nabi memerintahkan kepada laki-laki yang melaporkan tentang kondisi atau keadaannya tersebut. Kata beliau, Qul inda tulu'il fajri, bacalah pada saat munculnya fajar shadiq, bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Jika kamu baca kalimat ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah dengan 100 kali, pasti dunia akan datang kepadamu dalam keadaan rendah. Dunianya seolah-olah merengek-rengek datang kepadamu. Dunia seolah-olah memohon kepadamu untuk siap menjadi milik kamu. Dunianya yang memaksa datang kepadamu. Jika kamu membaca sampai 100 kali pada saat terbitnya fajar shadiq. Jadi ketika sudah masuk subuh, bacalah kalimat ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah.
Kemudian fawalla mungko nuli mungkur sapa ar-rajul mungkunu wong lanang famakatha mungko nuli meneng sapa rajul. Kemudian summa ada mungko nuli sowan bali sowan sapa ar-rajul faqala mungko matur sapa rajul ya Rasulullah wahai utusan Allah laqad aqbalat yaktini teman-teman madhep alayya ing atase ingsun apa ad-dunya dunyo fama adri mongko ora weruh ingsun aina ing dalem endi adhuha nyeleh ingsun ing dunya. Kemudian laki-laki tersebut mungkur dari Kanjeng Nabi dan dia diam di tempat tinggalnya. Kemudian dia setelah mengamalkan amalan yang telah diijazahkan oleh baginda Nabi, yakni subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Kemudian dia sowan menghadap baginda Nabi, dia matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah laqad aqbalat alayya dunya fama adri aina adauha. Ya Rasulullah wahai utusan Allah, dunia telah datang kepadaku, dunia telah datang kepadaku berlimpah-limpah. Fama adri aina adauha, saya tidak mengerti di mana aku carikan tempat untuk menyimpan hartaku. Jadi saking kayanya seorang pria yang datang dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, setelah mengamalkan kalimat ini, setelah mengamalkan apa yang telah diijazahkan oleh baginda Nabi, dia menjadi orang yang kaya raya sehingga sulit untuk mencari tempat untuk menyimpan harta bendanya. Saking kayanya sampai bingung di mana tempat untuk menyimpan hartanya. Rawahul Khatib min riwayat Malik. Ini diriwayatkan oleh Imam Khatib dari riwayat Imam Malik. Ini tentang fadilah bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah jika dibaca 100 kali. Ini adalah amalan yang diberikan oleh baginda Nabi kepada seorang sahabat yang telah melapor kepada Rasul tentang kondisi dan keadaan dirinya. Dia dalam keadaan fakir, tapi setelah membaca ini dia menjadi kaya raya, sehingga sampai bingung dan kesulitan mencari tempat untuk menyimpan hartanya. Kemudian tentang bacaan subhanallah wa bihamdihi saja ini sudah ada fadilah tersendiri. Diceritakan dari Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi wa bihamdihi man utai sapane wa iku qala ngucap sapa man subhanallahi wa bihamdihi ing subhanallah wa bihamdihi kataba mengko nyatet sapa Allah lahu katwiman nyatet alfa alfi sanatin ing 1 juta kebagusan wa mahalan lebur sapa Allah anhu saking man alfa alfi sayyiatin ing 1 juta kaelean wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu marang man alfa alfi darajatin ing 1 juta derajat wa marote sapane wong iku zatu nambahi sapa man ing qaul madhkur subhanallah wa bihamdihi maksude zada mukon nambahi sapa Allah. Begini, barang siapa mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi, maka Allah akan mencatatnya bagi orang tersebut 1 juta kebaikan, dan Allah akan menghapus 1 juta kesalahan, dan Allah akan mengangkat 1 juta derajat. Barang siapa menambah hitungannya, maka Allah pun juga akan menambah pahalanya, mengurangi kejelekannya, dan menambah derajatnya. Dalam riwayat lain, dalam Shahihul Bukhari diterangkan man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin khuttat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri. Sapane wong maca kalimat subhanallah wa bihamdihi dalam 1 hari dibaca 100 kali, maka kesalahannya akan dihapus walaupun dosa-dosanya
seperti busa di lautan. Itulah tentang fadilah bacaan subhanallah wa bihamdihi saja sudah mengandung fadilah yang sangat tinggi. Demikian ilahuna al-Fatihah.